Boarding aja kalau begitu. Ini dia game terakhir, game ke-6 kita. Sunhawk. Oke, ini dia game terakhir kita. Sunhawk Lakawi Camp Alpha. Perpotongan pesawat yang begitu fair ke kiri dan juga kanan. Yang pasti kita bakal melihat pembagian kotanya pun harusnya lebih rapih. Tapi bootcamp. Ya, let's Siapakah yang go. akan mengisinya kali ini? Apakah HDR dan juga sound belum terpantau begitu jelas kali ini dan nampaknya GD menuju ke daerah Docks loh, yang tempat yang baru saja saya mau bahas karena Docks itu tempat yang cukup aman, masih ada bagian-bagian rumah yang bisa dipakai untuk melakukan looting, tapi ternyata ada boom bosku bakal sedikit scrapping manja split berjauhan dari teman-temannya dan sejauh ini masih cukup aman, tapi bisa saja mereka melakukan baku hantam gesekan kecil di awal game dengan tim GD. Dan di sisi lain Onyx juga mengambil bagian daerah Hatin ya. Hatin berdekatan dengan tim Skylight. Wah ini Iya. pecah, ini bencana sih Odi. Iya. Oke, tapi for your information teman-teman, bootcampnya kosong. Kosong ya. Iya, Kosong sedih. melompong. Dia tahu kalau emang ada yang turun bakal jadi perdebatan gitu kan. Iya. Ini house Iya. fighting di antara caster, jadi fair aja. Kosongin Fair aja lah. Kosongin aja. Tapi Iya. ternyata kita bakal lihat battle di antara dua tim yang memang rebutin Hatin. Onyx itu jadi penantangnya SG. Dan SG itu pengen mempertahankan Hatin. Siapakah yang Wah. bakalan menang? Nih bakal jadi battle yang penting. Apalagi kedua tim ini punya poinnya tinggi dan sangat mungkin masuk ke arah grand final langsung. Oke, ini berarti kalau bisa dibilang Pride battle. Pride battle, clash antara pemuncak klasmen sementara-sementara. Ya kan, karena kan ini belum tentu siapa yang sementaranya kan. Iya. Sementara-sementara. karena Onyx baru main hari ini. Sementara benar. sementara ya kan. Mereka baru main hari ini. Iya, dan ternyata Pinky sudah langsung melakukan setup. Perlu mempunyai vest dan juga helm kali ini. Wah, begitu cepat dan cukup berani mengambil keputusan. Karena mereka kayaknya juga kalau dilihat belum mempunyai kelonggaran untuk melakukan looting yang begitu bebas ya. Karena walaupun sudah belum mempunyai rompi, tapi sudah mempunyai senjata, setidaknya mereka masih bisa memberikan tekanan, menyicil SP juga dari player-player. Dan ada sebuah granat yang langsung saja dikirimkan dari seorang Smith, sang last man standing tadi di game yang kelima. Dan kali ini masih bertahan, dan granatnya belum berhasil mendapatkan korban. Oke, kita bakal lihat juga dari kedua tim. Tampaknya masih stalemate, masih coba cari informasi, coba cari celah dalam pertahanan lawan, tapi belum ketemu nih posisi lawannya di mana. Sedangkan kita bakal lihat dari seorang Ken mendapatkan Nichil dan tampaknya fight di awal nggak cuma di Hatin, tapi di angle-angle lain juga. Iya betul sekali, itu mereka berada di bagian sekitaran Docks yang tadi saya bilang mereka berdekatan melakukan scrapping, boom dan juga GD dan sudah tertangkap Nichil, artinya sebentar lagi mereka juga yang pastinya melakukan fight yang begitu besar. Dan kedua tim kembali kita bakal melihat setup manja sudah mulai dilakukan, ada pergerakan dari bagian atap rumah dan juga di bagian ini kalau mau dibilang apa ya, bak mobil kah apa ya ini ya? Apa nih? Kontainer. Kontainer ya? Iya, kontainer kebelah dua. Kebelah dua. Bisa karena- gitu ya, Flo. Tapi ada yang ngomong bak, ada yang ngomongnya tong juga kadang-kadang kan. Pick up. Enggak, beda dong. Pickup kan mobil pick up. Apa ada, ya? ada loh yang ngomongnya tong loh itu. Masuk tongnya. Iya, kalau bilang Oh, iya. tong sih. Yang ada kan yang tong Iya, kan. betul, Iya, tong. Tong mau kemana, Tong? Beda dong. Oh, beda ya? Wah, dan kembali Ken bakal melakukan push, tapi nampaknya dia yang malah terkena hitam. Bahkan masih dengan Thompsonnya kembali mengancel pergerakan push karena mengingat dia sendirian masih menunggu teman-temannya. Dan ada sebuah flank yang begitu jauh dari player GD di bagian pinggiran Iya. pantai sebelah kanan. Ini sayang banget kan nggak bisa maju, padahal kenok dua. Iya. Ini kalau kayak bisa maju, nggak usah kenokin lagi deh, nge-end dua aja. Itu langsung Iya. menjadi keunggulan besar bagi tim Boom. Tapi bosku sudah datang, hadir bosku. Oh, Dan langsung maju juga kali ini bakal hit fire dari kedua tim. Wah. Tapi Ken memenangkan battle melawan Boom. Satar pengen coba nge-backup dari belakang, tapi jaraknya cukup jauh. Sekarang kita bakal lihat dari Ken, ada dua Wih. target dan dua-duanya mengincar Ken. Tertumbangkan, bosku dapetin dua. Dan siap bosku langsung dapetin 2 poin tambahan bagi tim Boom. Dan Ken masih hidup juga, tinggal di revive. Wah, bosku kembali menunjukkan permainan yang begitu cantik. Walaupun temannya masih terkena, masih bisa kembali selamatkan. Mengingat Satar juga begitu jauh. Satar nampaknya lebih memilih untuk bertahan lagi, mencari posisi yang aman, melakukan rotasi yang aman juga. Sehingga bisa mendapatkan atau masih. bertahan untuk mendapatkan placement yang baik. Tapi di sisi lain kembali, Rosesi sudah mulai tertangkap. Kali ini fight kecil-kecilan sudah mulai terjadi antara Onyx dan juga Skylight Gaming. Betul banget. Dan kalau bisa dibilang ini agak terlalu lama karena mungkin zonanya masih di arah mereka. Betul. Dan Smith kayaknya langsung pengen maju aja ke depan. Tadi Rosesi sudah di-confirm jadi Siap, elimination, di-confirm. tentunya ini Tinggi. akan menjadi kerugian untuk Onyx teman-teman. Ya, kita bakal lihat dari Onyx dengan 3 player saja. Kali ini tampaknya tarik mundur nih ya.
tarik mundur. Mungkin kita bakal lihat dari tim Onyx juga bakal fokus untuk bertahan hidup dengan 3 player mereka ataupun mengetrap balik. Dikiranya cabut ternyata menunggu. Karena ini Dikiranya udah cabut atau move on gitu kan. Iya, Menunggu masih. Iya benar. Onyx juga mau mempertahankan, mereka mau memaksimalkan game ini agar bisa mendapatkan triple juga. Oh iya, 3 kali WWCD. menyamakan SG. Tapi kembali mereka bertemu dengan tim yang sudah mendapatkan 3 kali. Jadi ya sambil menunggu, wah ada sebuah tembakan Dipancing, yang pasti. dipancing. Wah ini sudah mulai set up HBD ya. Ya betul banget, ini setup happy birthday yang betul-betul prepare banget dari mereka. Jobrenki disuruh di tengah dan di balik pintu Cleon yang siap nge-spray kalau misalnya ada player yang pengen keluar dari pintu. Iya, ini latihannya emang keras sih mereka untuk Iya. HBD nih. Iya, Udah iya. bersiap menunggu kedatangan Elang dari utara kali ini. Dimana Landak kali ini pengen jadi Lendak dari utara juga tapi digagalkan sementara oleh Elangnya. Oh ini sama-sama menyakitkan sih. Ini Elang dan juga Landak. Siapakah yang bakal tertangkap? Sudah diketahui posisinya. Ada sebuah spray down dan yang pasti informasi bahwa dari Skylight sudah semakin dekat kepada kita. Nick masih bertahan di lantai 2 kali ini. Mereka 3 player berada di bagian bangunan yang sama tapi dari disiplin dan tidak terlalu buru-buru, sabar juga kali ini dari Skylight Gaming langsung saja masih bertahan di pinggiran kali ini. Ya kita bakal lihat juga dari tim Onyx masih bersabar. Kayak dia tahu deh bahwa utility di Sunhawk kan sekarat tuh. Wah, Mereka ini tuh pede kayak udah masuk aja lu gak bakal utility gua kok. Iya. Gak ada lu utility-nya. Ini setup yang cukup keren ketika Jobrenki keluar menunjukkan badannya di pintu masih ada backup dari Cleon. Iya, dan Nick juga dikirimkan sebagai bait. Iya. Ya, baiting. Lihat bagaimana Nick mengeluarkan vision ke arah lawan, dia ngepick untuk memancing sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang terpancing dan masuk lewat pintu yang sudah mereka jaga, ini bakal bahaya banget. Tapi pintarnya Skylight Gaming adalah dia langsung smoke untuk menutup vision dari Onyx sendiri. Ya jadi kalau trading mereka menang. Betul. Dengan jumlah anggota. Iya, Ibaratnya kayak oh lu mau HBD gue ya? Ayo kita adu trading aja udah. Wah ini backup nih. Backup for backup dan kali ini belum masuk. Masih bermain di bagian pintu kita lihat. Ya. Waduh ini senjata juga sakit sih kali. Shotgun, bro, Flo. Wah sama-sama nih. masuk. Ini Ya. nyari trading nih. Tinggal tunggu salah Iya, profitnya aja. salam bro. Wah jatuh dong. Waduh, datang shotgunnya Wah, tapi Cleon. ternyata tradingnya Wah. belum worth it. SG meratakan Onyx tanpa kehilangan satupun player mereka. Tampaknya Gagal. tradingnya gagal ya. Tadi Iya. kayaknya memang berawal dari Jobrenki yang di shotgun ya. Tapi tadi juga keluar shotgun dari Onyx. Iya, iya. Ya cuma namanya shotgun ya, namanya tuh adu-adu tembak aja udah. Dan pinternya SG adalah nggak 4 player langsung yang Pancing dulu. mancing dulu. Jadi 3 yang masuk, 1 masih bisa aman nih. Misalnya untuk Di pintu, di iya, pintu. Andai kan betul. pada kenok-kenok, dia bisa tradingin. Yap. Ya kali ini kembali sudah ada fight yang terjadi lagi. HDR menyisakan 1 player. Dan itu dia instan secara utuh ke arah lobby. Dan kembali Nero. Berarti secara utuh mereka mendapatkan keempat player dari HDR ya. Ya semuanya. Semuanya. Awalnya 1, nyusul lagi 3. Wow, kenyang langsung dan kali ini dari Geek juga masih memantau terlihat itu Void masih berada di balik bukit ya teman-teman, jadi masih ada jarak juga di antara mereka, tapi dari POV pemain yang pastinya mereka lebih berhati-hati, lebih sigap lagi, setiap sisi pasti mereka langsung memantau dan di bagian kiri juga ada DG yang bergerak, wah speed cukup Iya. lumayan ya 2-2. Tapi kita ngomong-ngomong, bisa dibilang ya mungkin Pro League nanti Yap. ya. Iya. Ada satu hal yang unik nih. Apa tuh? Dengan metanya berjalan setiap tahunnya. Dengan season 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada satu hal yang terus berkurang di PMPL. Apa itu? Bro? Adalah tim-tim dengan logo naga. Oh. Wah. Awalnya ada 3 dong. Aura, Dranix, Erkiryu. Oh, Hilang Dranixnya 1. Iya, Dani 1 hilang. Sekarang berkurang lagi. Jadi udah nggak ada naga. Iya betul, RRQ aja ya. RK aja. Tinggal Aura nih, satu-satunya naga yang masih bertahan. Dia nggak ada naga lagi kan? Iya, ini The Last Dragon. Last Dragon. Wah, Aura The Last Dragon. Keren ya. Waduh, Dengan Aura Fire. betul juga Aura ya The Last dengan Dragon. logo naga sekarang, karena mungkin sekarang tuh lebih identik dengan logo-logo yang apa ya, lebih simpel kayak gini, istilahnya lah apa ya logonya ini dengan huruf saja begitu. Iya, font aja gitu ya, lebih Hmm. simpel lah gitu. Iya lebih simpel Oke, ya. tapi kan yang pasti setiap logo itu punya makna Betul. tersendiri, punya makna masing-masing dari masing-masing tim juga Iya. gitu. Ya Oke. seperti saya kalau Rizky Boga logonya buah kelapa, Kenapa? Kenapa itu? bisa hidup di mana-mana. Oh iya juga. Iya. Hebat ya? Bener Iya. sih, pohon kelapa lu tumbuhin di mana tuh tumbuh. Iya. Mau airnya banyak, mau airnya dikit, mau di pasir, mau di tanah, tumbuh.
Tapi keren, Aduh. filosofinya keren. Iya. Bisa Iya. hidup di mana-mana. Iya, Mantap. kaktus juga loh. Mantap juga anak Kaktus rantau. juga sama sih ya. Kaktus juga ya. Berarti ini Yeah. di Reski Kaktus. Iya. Jangan dong. Aduh, Reski kelapa. Oh, Rascal. aduh. Dan kembali kita melihat di feed elimination. Nampaknya Mineral sudah mulai menumbangkan satu player kali ini. Bahkan ini juga mendapatkan lagi Ikiachu. Wah, ada pertemuan juga antara Skylight Gaming dan juga Zone. Wah, pertemuan di luar zona ya. Sudah Iya. terkikis tapi Blueson belum terlalu sakit lah ya. Lebih tepatnya ini kayaknya dari tim Zone ya, lagi nahanin nih. Supaya lawannya nggak bisa masuk ke arah Blue Zone. Tapi sementara kita bakal kayaknya juga dari tim Zone. Kayaknya masih bakal coba rotasi sambil nahan-nahan. Zone itu baru main, nggak udah main dari kemarin ya? Iya, Last dari game kemarin. berarti, last Ya, game ya. ya. Ya mungkin maksimalin aja lah di game terakhir. Nah, ini pohon kelapa yang pastinya bakal melindungi badan-badan dari player-player Boom berada di pinggiran pantai dengan melihat cukup jauh ya terlihat RRQ kali ini dan ternyata Boom ini betul sekali mereka selalu melakukan late rotasi ya. Iya, tapi ini gue bingung nih. Ini Boom kenapa ngumpet di pojokan banget ya? Apakah mereka tadi melihat RRQ sempat ngintip-ngintip Iya, atau gimana? Atau mereka mau HBD jangan-jangan? HBD sih ini setup HBD kali ini karena kalau normal-normal saja otomatis pasti mereka sudah melakukan Tapi lihat rotasi. healing berapa tuh? Banyak banget yang dimiliki oleh Boom. Wah, Berarti ini Boom yang pengen coba HBD, ngerebutin lagi healing tambahan. Iya, Karena kalau betul. ternyata ada yang ngintip-ngintip gitu kan ke Iya. arah cave, yuk kita HBD mereka. iya, tapi mengingat kembali sudah ada fight terjadi. Wah, ini kayaknya Nero, wih rata langsung kini dipulangkan. Masih ada Sial bersama Spanvi kali ini yang bertahan. Kembali masih ada waktu untuk revive. Nero juga kalau mau push sih, ini sangat terbuka sih. Mereka turun, masih ada Geek di bagian belakang. Tapi kita bakal kayaknya juga tampaknya dari tim Maruzama, Ciel dan kawan-kawan. Masih coba untuk bertahan di bagian area rumah meskipun tinggal bertiga kali ini. Tapi ada Void yang mulai terpantau, sekali kepantau mulai mengerikan. Karena fight mulu kerjaan mereka. Iya, fight kali ini. Dan kita melihat sudah ada 2 tim ya yang secara utuh terpulangkan. Tapi di mana RRQ bukan bertemu dengan Boom tapi bertemu dengan DG. Berarti mereka rotasi ke lain arah. Atau kepotong jangan-jangan sama tim yang lagi nyari healing juga. Bisa jadi. Bisa jadi nih, Mm. bisa jadi. Dan inilah Sunhawk gitu. Iya. Tim yang healing ketemu yang healing, tim yang perang ketemu perang, yang tabrak tengah ketemu tabrak tengah. Dan memang tidak pernah habis perang di Sunhawk. Ini istilahnya walaupun mereka mendapatkan banyak healingan ya, istilahnya banyak healingan, tapi tetap mereka berada di Jakarta. Jadi Kenapa? tetap Jakarta kan tingkat kehealingan terendah. Maksudnya kebahagiaan terendah. Jadi maksudnya walaupun mereka healing tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan karena mendapatkan tekanan besar dari musuh. Maksudnya percuma pergi healing kalau baliknya ke Jakarta Iya, gitu. betul. Ya. Jadi percuma banyak-banyak healing tapi terkikis oleh Blueson, bermain bertemu dengan musuh Aduh. bertembakan lagi terus ya. Ini seperti yang kalau mau bilang healing-healing tapi ujung-ujungnya kembali ke Jakarta lah ya. Iya, ada sebutan lain tapi nggak boleh disebut sekarang di sini ya. Tapi Iya, nanti aja lagi iya, kita iya. ya. Siap. Tahu, aku tahu, sangat Tahu tahu. ya. Ya. Tapi kita bakal kayaknya juga dari tim Geek Farm cukup berdekatan ini di daerah-daerah kiri Nakam, ya berarti di Pulau Charlie dan kita belum lihat ya zona kemana tadi ya? Zona kedua belum dibuka ya sama admin kita. Belum. Belum. Udah. Lebih mayoritas ke Pulau Charlie. Ke Pulau Oh. Charlie ya. Yes. Zona keduanya. Zona Bukan kedua. zona pertama nih. Zona kedua. Zona kedua ya, lebih ke arah Charlie. Ya. Oke, berarti kita bakal melihat kayaknya juga dari zonanya pun mendukung nih untuk tim Geek Farm maksimal. Karena Geek Farm itu kan turun di bagian Sahmi. Juga nyambung ke Nakam. So ini cukup enak nih posisi untuk mereka. Iya betul sekali dan tadi terlihat juga DG yang mendapatkan knock belum berhasil di end ya berarti ya. Karena mereka masih 0 elimination berarti dari RRQ yang terknock out masih bisa diselamatkan. Tapi Jaden berada di bagian atas jembatan memberikan tekanan dan juga berhasil membegal satu player. Tapi ada peluru panas Jaden harus turun. panik. Wow, waduh. Kenok karena sakitnya jatuh. Iya. Tapi dari Jaden tampaknya belum dipulang ke lobby tapi memang sulit banget nih Iya. untuk nge-revive seorang Jaden dan Zona. Kembali menuju ke arah tambang dan juga ruins dan jembatannya pasti bakal sangat sulit dikontrol oleh tim manapun. Flykido knock out, Jaden knock out. Tapi Aura punya compound di kiri. Iya betul sekali dan ini Ruins masih bisa dimainkan juga. Wah cukup dalam lah ya Ruins di bagian circle kali ini. Perbesar dari bagian bawah, kirinya EVOS dari Painan, ambil lagi ke bagian kanan cukup enak. Di bagian jembatan Aura sudah cukup dalam di bagian center circle. Tinggal bagaimana mereka memaksimalkan dan siap menyambut kedatangan player-player di bagian bibir circle. Wah itu Zona ada yang berenang ya? Dia ada nyelam deh kayaknya dari Zona. Tadi dengar gelembung-gelembung Ah air. Iya, itu betul. Banyu. Waduh, Tampaknya Banyu. benar-benar dia masuk ke habitat di air kali ini dan coba untuk bermain ibaratnya ya off angle terhadap tim Aura. Mungkin mereka nggak menyangka mereka turun ketemu Banyu gitu. Iya.
Banyu sendirian di bagian bawah like penyu kali ini. Dan wah Jaden masih bisa diselamatkan dong. Tidak ada push asap banyak yang sudah dibuka kali ini. Ini mereka harusnya bertahan saja dulu sih. Di dalam circle loh, di bagian center kali ini. Tapi ya mereka juga harus mempercepat fight untuk lebih aman. Granat datang, OO6. Dengan begitu cepat maju ke depan, tapi Jaden belum menyadari granat berikutnya lagi. Apakah bakal mendapatkan 2 lagi dengan granat saja? Dimanapun tim-tim sudah mulai kelihatan dari bagian belakang juga kali ini. Langsung saja kembali secepat mungkin Jaden terkena knockout yang kedua kali, langsung di revive. Oke, tapi kita bakal lihat kayaknya tampaknya dari No Mercy menemukan seorang Banyu di bagian bawah jembatan. Tampaknya Banyu gagal meng-HBD tim Aura. Tapi lihat serang perhatikan juga dari tim Zone. Masih nyangkut di area jembatan, Flykido sudah bangkit tapi ada mineral. Wah, Pelan-pelan tapi pasti merangkak di atas jembatan coba untuk meng-HBD tim Aura. ini dia bisa tertangkap dari No Mercy. No Mercy juga bisa sebaliknya. Dia juga bisa menangkap No Mercy. Tergantung siapa terlebih dahulu yang bisa melihat kali ini. Dan di mana Six sudah mulai mundur perlahan. Ini kalau mereka dipaksa pukul mundur keluar dari jembatan, ini mereka bakal menjadi makanan juga. Betul sekali. Mort bahkan mendapatkan lagi. Jaden terjatuh untuk yang 3 kali, yang pasti dia bakal bocor HP. Iya, tapi dari mana Rarki? Kayaknya dia tadi masih jauh dengan DG, Belakang. sekarang malah tabrak Ruins ya mereka ya? Iya, tabrak. Mereka YOLO tadi ya? YOLO. Oke, pantesan gue kaget. Kok tiba-tiba muncul di daerah tengah-tengah Ruins ini? Apakah Valdemort menemukan seorang No Mercy? Aura yang begitu terbuka dari angle Ruins karena tadi kosong. Sekarang mana kesulitan, tapi Hans Forio lihat. Terus nge-lock ke arah Flykido. Tampaknya belum ketahuan. ABD. Flykido tertembak masuk Wey. air dan Hans Forio berhasil mendapatkan target yang dia cari-cari dari tadi. Setup yang begitu cantik juga. Ini mineral sudah terlihat, tapi itu proning shoot lebih baik. Dan itu dia. Wah, masuk cukup dalam. Hans for you jangan terlalu overpick dan harus kembali melakukan boosting kali ini. Melakukan medkit juga. No Mercy tertangkap di bagian lain oleh Son. Saling tukar-menukar poin kali ini. 2 tukar 1 untuk sementara waktu antara Aura dan juga Zone. Wah, tapi dari Mineral terus mencari target yang dia incar. Sementara waktu itu kita bakal lihat dari Zone, Aura sama-sama tinggal berdua kali ini. Tapi Mineral terbuka dari Hans for you kali ini. Dan langsung pelurunya kena to you kali ini. Wah, menyisakan satu Keren, Flo. player kalau mau dibilang ya yang masih aktif dan otomatis Lineage ini posisinya sudah diketahui. Karena tadinya dia mendapatkan No Mercy dan dia sudah berganti lagi ke posisi No Mercy. Six yang bisa saja memberikan HBD. Ini posisi yang sulit untuk diprediksi dan tentunya maju dengan begitu waduh, posisi yang sangat terbuka. Bahkan Lineage masih mempunyai coveran. Sayang sekali terburu-buru yang dilakukan dari seorang Lineage. Menyisakan Hans for you juga 1v1 situation bakal terjadi. Iya, tapi Hans for you masih bertahan juga kali ini tidak mau terburu-buru. Karena ini 1-on-1 situation masih ada chance nih nyelamatin Six. Tapi Iya. dia harus nge-clear Lineage dengan cukup cepat dan langsung datang ke temannya. Tapi Six kayaknya bakal direlakan. Fokus aja nih Hans for you untuk Iya. menumbangkan seorang Lineage yang ada di hadapannya. Hans for you masih masuk zona yang berarti dia nggak perlu terburu-buru juga untuk pindah Iya. posisi. Dan tampaknya Six pun pulang ke arah lobby. Hans for you tinggal fokus 1-on-1 situation. Tapi lihat sekelilingnya RRQ ada MSC, ada Nero, ada tim-tim lain juga yang pastinya akan Wah. menyulitkan pergerakan tim RRQ yang andaikan zona mental keluar. Iya, ini terbungkus ya RRQ. Kalau misalnya mental keluar, mereka harus maju, MSC di kanan, Nero di kiri. Depan masih kosong sih, belum terlihat. Tapi di pinggiran sudah diamankan oleh GD yang masih bisa memainkan space yang begitu luas. Tapi kita bakal lihat juga zona keempat ya. Kalau Sunhawk tuh nggak terlalu sakit zona. Gue bingung kenapa ya. Heeh. Entah karena mapnya kecil jadi jarak ke zona dekat atau gimana. Tapi di Sunhawk tuh damage zona tuh jauh di bawahnya Miramar dan juga Irangel. Wah, kayaknya itu ada spray bersamaan dari player Marusama, nggak tahu ke arah mana, tapi kita bakal fokus juga DG. Apakah berhasil? Weh, setup di pinggiran tebing, hampir saja tertangkap. Posisi sudah diketahui, belum ada korban mendapatkan. Grozalia dilakukan dari seorang Pepeng, hampir mendapatkan lagi satu player cukup low, dan itu dia Wyvern dari bagian kiri. Terus melebar lagi visinya, mencari mendekati ke arah Upin, tapi Upin lebih kuat kali ini. Groza datang lagi, bakal wah, M4 melawan Groza. Siapakah kali ini? Temannya mau dipulangkan dong bos. Tapi itu dia peluru panas sedikit masuk lagi. Upin ada sebuah backup yang datang begitu cepat dari teman-teman dari Void kali ini. Depth flank dari bagian kanan itu sangat bahaya sekali. Ya, berarti bakal kayaknya kita bakal diserang Upin bermain di bagian low ground. Dapatin korbannya, tinggal ada atau player Pepeng di depan yang harus tumbangkan. Breakdown gak ada Pepeng, tapi Upin yang tertumbangkan. Wyvern Pepeng semua beradu tembak. Pepeng dapatin kiri, dapatin kanan. Tampaknya belum selesai karena dia harus berperang melawan satu player terakhir. Alpha berhasil mensecure kemenangan bagi tim Void di fight kali ini. Ini walaupun Void yang menang fight, tapi bener-bener appreciate untuk aku ke arah Pepeng. Dia bener-bener membagi fokusnya di Kiri high ground kanan dan di low semua. ground. Betul, betul banget. Bahkan dia berhasil dapetin 2 player. Itu tadi gue sampai speechless. Kiri dilawanin, kanan dilawanin.
kiri kenok, kanan kenok, tinggal kiri satu. Iya. Itu kalau Pepeng punya nyawa full. Yes, Itu setuju. bisa menang. Gue gak bilang pasti ya. Iya. Bisa menang lawan Alpha. Itu karena sayang aja. Dia nyawanya udah tinggal setitik dan emang Alpha punya posisi yang enak. Iya, bahkan tadi dengan refleksnya dia di M4 nggak sempat untuk change atau mungkin ganti scope-nya ke arah red dot. Scope 4 dengan jarak sedekat itu dia dapatkan satu player Nah, tadi. itu Flo. sih, itu tadi cukup luar biasa. Nah sekarang kita bakal lihat dari tim Bulls bakal bertemu dengan Evo, Sinyo pelan-pelan maju. Mereka masuk crossfire position juga dari tim RRQ jadi perlu berhati-hati. Tapi mereka juga secure poin ke arah Grey kali ini. Down dari Pin Smoke. Tidak menemukan korbannya dan sekarang EVOS bisa berlari menuju ke arah zona. 4 poin sudah dikantongi oleh EVOS kali ini berhasil memulangkan Bulls ke arah lobby di mana RRQ berarti masih cukup aman. PR mereka tinggal mengclearin tim sekitar mereka, masih ada MSC yang kalau mau dibilang bukan tim yang biasa-biasa saja tapi mereka cukup kuat juga. MSC terus mengocar-ngacir tim-tim yang berada di sekitar mereka dan kali ini granat sudah bakal dikokang lagi mencari tambahan korban sangat low. Aduh, tabrak granat. Dapat. Betul sekali, prediksi yang begitu baik. Tabrak granat kali ini. Molotov kembali dibuang kali ini untuk menahan pergerakan masuknya ke arah seorang RPK. Wah tapi lihat tampaknya Voldemort juga mendapatkan korban tambahan dan RRQ bisa menjaga area ruins ini di mana Mort sudah maju ke depan terlebih dahulu. Tapi Voldemort tampaknya terknock out dan apakah bakal di end? Tampaknya 2 yang knock mulai berbahaya. Chuckles pun dipulangkan ke lobby, tinggal menyisakan 1 player lagi di sisi area ruinsnya dan Nerpeko dipercayakan harus meng-clear area lawannya. Voldemort sementara dibiarkan. Spray down, belum menemukan korbannya dan Nerpeko mulai harus berhati-hati kalau dia sampai tumbang. Sayang sekali posisi mereka hilang kali ini. Dan ini mereka harus menyelesaikan secepat mungkin karena sebentar lagi Chona juga bakal bergerak. Peko sendirian bakal berhadapan juga. 1v1 situation cross combat bakal dikejar lagi. Wow, UMP sedikit masuk lagi ke arah badannya. Dan teman-teman dari RRQ juga belum join. 2 tersisa dan Nepeko berhasil sudah memulangkan last man standing dari MSC. Mort masih bertahan di bagian depan mengamankan bagian bibir circle. Iya, dan kita bakal lihat dari Nerpeko berhasil meratakan lawannya tapi belum sepenuhnya masuk ke arah zona dengan Iya. aman. Harus pelan-pelan merangkak ke arah depan. Tapi lihat dari tim-tim di pinggir zona Wah. banyak sekali mulai bertumbangan dan Zone masih terus menahan juga pergerakan dari tim-tim lawannya dan Ken hanya dengan 3 first aid harus bertahan di pinggir zona. Wah, berarti bonyok-bonyokan juga mereka masuk karena tadi mengingat mereka melakukan late rotasi kali ini dan kembali Linux juga mendapatkan lagi Sei kali ini dari Skylight. Walaupun dia sendirian masih terus bisa mengumpulkan pundi-pundi tambahan poin untuk mereka kali ini. 8 tim tersisa, 17 player masih aktif. Ini mayoritas tim udah bonyok tapi dari EVOS masih punya 3 player dan posisi mereka cukup enak. Tapi lihat dari Nerpeko tertangkap oleh Rancid pada kali ini dan tertumbangkan. Tapi Nere pun gak bebas pergerakannya. Cukup ramai area mereka, cukup banyak tim-tim sekitar mereka dan mereka pun harus memastikan tidak ada bocor di angle-angle lain. Ini EVOS yang bakal sulit sih. EVOS bakal sulit untuk masuk. Ketika mereka mendapatkan timing yang begitu baik, fokus dari tim Nero lagi ke arah lain, baru mereka bisa masuk untuk join. Tapi ketika Nero masih fokus ke arah mereka, ini mereka benar-benar bakal banyak disambut juga kali ini. Bahkan RRQ kalau masih berhasil di revive, bisa mengganggu majunya EVOS ke arah rumah kali ini. Iya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Nero ya, dengan 3 player menjaga area compound. Tentu mereka menjadi incaran tim lain. Iya. Ini compound satu-satunya masuk ke arah rumah dan terbagi ke 2 komplek, kiri Iya. dan kanan. Kanan ada EVOS, kiri ada Maruzama, atasnya ada Void. Tentu jadi PR bagi tim Nero untuk nge-defend 2 angle bersamaan bahkan. Wah, ada manusia api lewat tadi. Panas. Aduh, manusia api, Pak. Aduh, dan kembali kita melihat Larry juga masih bertahan di bagian. Oke, kembali fokus dulu teman-temanku tersayang. Mort semakin dekat. Laiser juga, kedua player belum saling mengetahui. Sinyo sedikit mengarahkan visionnya. Dan kembali Laiser benar-benar tertangkap dari seorang Mort kali. Mort terlebih dahulu melihat pergerakan proning yang dilakukan dari seorang Laiser. Granat kembali Wah, membandir. Sinyo Sinyo tertangkap. tertangkap juga kali ini menyisakan last man standing dari seorang Red Red Face Face. yang masih melakukan healingan kali ini. Wah, tapi eliminasi di steal oleh tim belakang mereka itu Maruzama. Dan sekarang kita bakal Wah. melihat tinggal 7 tim tersisa. Zona kembali berpindah. Tapi lihat playernya tinggal 1 boom, 1 zone, 1 EVOS. Yang pasti healing juga di pinggir-pinggir zona. Iya, dan ini saya belum tahu medkit yang dimiliki oleh Red Face ada berapa, tapi untuk Maruzama juga cukup enak. Mereka masih mendapatkan bagian circle dan ada 1 player juga warna coklat di bagian atas, belum tahu siapa itu. Dia maju tipis-tipis masih bisa dapat sih kali ini. Ya, kita bakal lihat dari tim RRQ Ryu pelan-pelan mencari targetnya, pelan-pelan coba untuk menemukan celah untuk masuk ke arah zona. Tapi ini nggak mudah. Karena Wah, lihat, sulit. kiri mereka masih rame, kanan mereka masih rame. Ini tim-tim yang bertahan dan di area zona itu semua lengkap. Iya. Tiga semua.
Dan ini bahkan RRQ juga mereka bisa melihat mematahkan pergerakan satu persatu player dari EVOS. Bukan EVOS tapi Voin. Tapi Voin juga belum terlihat. Mereka masih mendapatkan beberapa coveran itu batu. Tapi kali ini Rancid bersama Larry. Oh my god. Bahkan hampir saja mendapatkan 2 player. Menyisakan Mortar sendiri saja kali ini bertahan. Tapi mereka juga berhasil menjatuhkan 2 player dari Nero kali. Nero mendapatkan sebuah tekanan besar. Upin memfinishkan player dari RRQ. Tapi kita bakal lihat kali ini tinggal 4 tim tersisa secara tiba-tiba. Nero pun tinggal menyisakan 1 setelah 2 player mereka di HBD oleh tim RRQ. Sangat-sangat disayangkan. Wah, Alpha kembali mulai menjadi player di bagian depan. Disusul ada teman Wah, Upin. Milano nggak bisa kemana-mana. Wah, Miliano 2 lawan 3. tertahan sih. Miliano kali ini. Dan dari poin sendiri masih 3 player. 2 dari Marusama bertahan di sebuah rumah kecil, langsung saja dipush di HBD. Alpha mengencer dengan begitu cepat kali ini. Kiri kanan menggocek manja di bagian bawah. Kali ini temannya berada di bagian tangga kali ini. Menunggu waktu yang tepat, Miliano kalau join sedikit dia fatal dengan HP-nya. Yap, ini kalau ngeganggu tim Iya. Marusama, ini Milano bisa pecahin sih pertahanan dari Marusama yang tadi cukup kokoh menghadapi Iya. tim Voin. Tapi Alpha lihat, di belakang bisa dia. Sekarang dia main di depan. Wih. Untuk menjeling di depan bagi tim Voin. Tapi Ciel memberikan cover yang cukup baik, mengganggu pergerakan dari lawannya. Oh, betul sekali Miliano join dan itu dia. Dia merugikan juga walaupun itu kayaknya dia sudah selesai medkitnya dan walaupun dia bisa mendapatkan lagi tambahan dan last man standing dari Marusama melawan 3 player kiri kanan loncat dan itu dia Ciel sangat low dan winner Chicken Hero untuk game yang penutup didapatkan dari tim Void. Iya, Voin berhasil pada kali ini